Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Anissa Rosdiana dan rekan saya Vina Lutfiana. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait dengan kesebangunan pada mata kuliah geometri. Baik, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yakni kita akan membahas tentang perbandingan. Baik, di situ kita tampilkan dua buah gambar ya. Gambar yang sama, yakni gambar yang sedang memperlihatkan kondisi saat ini ya. Kita berdoa bersama semoga kita bisa melewati masa-masa ini dengan cepat ya, bisa mengatasi dan bisa segera terbebas dari penyakit corona ini. Oke. Kemudian tapi kita lihat pada ukurannya ya. Ukuran gambar ini bisa dilihat di situ. Untuk gambar yang pertama yakni dia punya panjang 4 cm dan lebar 3 cm ya. Kemudian yang di sampingnya gambar yang lebih besar, kita bisa lihat di situ mempunyai panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Lalu apa sih hubungannya gitu? Oke. Langsung saja kita ke definisi. Jadi di sini ada definisi 9.1. Bisa dilihat di situ. Suatu perbandingan atau proportion ini adalah suatu persamaan antara dua rasio A dibandingkan dengan B dan C dibandingkan dengan D adalah perbandingan jika A banding B ini sama dengan C dibanding dengan D. Dengan B-nya tidak sama dengan 0 dan D-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi nilainya akan sama ketika A dibandingkan dengan B dan juga sama dengan nilainya C dibanding D. Ini yang disebut dengan perbandingan. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke sifat-sifat aljabar perbandingan ya. Oke. Untuk teoremanya di teorema 9.1 ini jika A dibanding dengan B ini sama dengan C dibanding dengan D, maka A dikali D ini sama dengan B dikali dengan C. Oke? Nilainya akan sama ketika A kali D ini sama dengan B kali C. Kita akan membuktikannya, bisa dilihat di situ. A dibanding dengan B sama dengan C dibanding dengan D, kedua ruas kita kalikan dengan B ya. Kemudian setelah dihitung menggunakan operasi perkalian, kita kalikan lagi dengan D. Oke, maka akan menghasilkan A kali D sama dengan B kali C. Seperti itu. Untuk contohnya, kita langsung tadi ingat ya dengan gambar yang sebelumnya. Jadi di situ masih ingat untuk gambar yang besar itu dengan lebarnya 6 dan panjangnya 8. Kemudian yang gambar kecil itu lebarnya 3 dan panjangnya 4 ya. Oke, untuk contohnya kita ambil itu, berarti 6 dibanding 8 sama dengan 3 dibanding 4. Atau menurut teorema 9.1 kita bisa tulis 6 dikali 4 ini sama dengan 8 kali 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, proporsi dari perkalian silang ini adalah sama. Oke. Jadi proporsinya sama ya. Oke. Sehingga teoremanya tadi itu terbukti. Selanjutnya, untuk teorema 9.2 ini berbunyi jika A dibanding B sama dengan C dibanding D, maka A ditambah B ini per B, A ditambah B banding B sama dengan C ditambah D dibandingkan dengan D gitu. Untuk buktinya bisa lihat. Jadi kedua ruas ini dia dimana A banding B ini sama dengan C banding D, ini kita tambahkan dengan 1 kedua ruasnya. Oke, bisa dilihat. Maka kemudian akan kita peroleh A plus B dibanding B sama dengan C plus D dibanding D, atau A plus B per B ini sama dengan C plus D per D, seperti itu. Oke, untuk contohnya tadi kita lihat juga ini perbandingannya sama nggak sih gitu ya. Jadi kita punya 6 dibanding 8 sama dengan 3 dibanding 4, 6 per 8 sama dengan 3 per 4 gitu ya. Maka ketika kedua ruas ditambahkan 1, kita juga akan memperoleh bentuk yang sama sesuai dengan teorema 9.2, sehingga dalam perbandingan kita dapat menambahkan 1 di kedua ruas seperti itu. Untuk
teorema selanjutnya, yakni teorema 9.3 ya. Teorema 9.3 ini berbunyi jika A dibanding B sama dengan C dibanding D, maka A min B dibanding B sama dengan C min D dibanding D. Itu sebenarnya koma ya, maaf ya, ini terlalu menjorok ke D jadi kayak D aksen gitu ya. Oke, untuk buktinya, jadi bisa dilihat di situ A dibanding B sama dengan C dibanding D, ini kita kurang 1 kedua ruasnya. Jadi kita kurangkan dengan 1 kedua ruasnya, sehingga kita akan mempunyai A min B dibanding B sama dengan C min D dibanding D, seperti itu. Untuk contohnya sama, bisa dilihat. Maka dalam perbandingan ini kita dapat mengurangkan 1 di kedua buah ruas. Lanjut untuk ke teorema 9.4. Jadi teorema 9.4 ini dia berbunyi jika A dibanding dengan B sama dengan C dibanding dengan D, maka A dibanding C ini sama dengan B dibanding D gitu. Hasilnya sama ya. Oke, untuk buktinya jadi ada A dibanding B ini sama dengan C dibanding D gitu. Oke, kedua ruasnya kita kalikan dengan B. Setelah dioperasikan dengan operasi perkalian, kita kalikan kedua ruas dengan D, seperti itu. Maka akan diperoleh hasilnya, kemudian kita kalikan kedua ruasnya dengan seper C. Dan juga ketika sudah dioperasikan, kita kalikan dengan seper D. Bisa dilihat langkah-langkahnya ya. Oke, maka kita akan menghasilkan A dibanding C ini sama dengan B dibanding D. Kita langsung ke contohnya. Jadi jika 6 dibanding 8 ini sama dengan 3 dibanding 4, maka kita bisa bilang juga 6 dibanding 3 ini sama dengan 8 dibanding 4. Atau 6 dibanding 3 ini, 6 dibagi 3 ini dia hasilnya 2 ya. Sama dengan 8 dibagi 4, ini juga hasilnya 2. Maka teorema 9.4 ini terbukti. Oke, yang selanjutnya kita akan ke teorema 9.5. Di teorema 9.5 ini berbunyi jika A dikali D ini sama dengan B dikali C, maka A dibanding B sama dengan C dibanding dengan D. Atau A per B ini sama dengan C per D. Seperti itu, kita biasanya mengenalnya per gitu ya. Oke, untuk buktinya bisa dilihat. Ini A dikali D sama dengan B dikali C. Kedua ruasnya ini kita kalikan dengan seper B. Kemudian setelah dioperasikan kita juga dikalikan dengan seper D. Sehingga kita akan mendapatkan hasil A dibanding B sama dengan C dibanding D, atau A per B sama dengan C per D, seperti itu. Untuk contohnya, oke, jika 6 dikali 4 ini sama dengan 8 dikali 3, maka 6 per 8 ini sama dengan 3 per 4. Seperti itu. Terbukti ya teoremanya ya. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke 9.2, yakni teorema pemecahan sisi ya. Oke, di sini ada teorema 9.6, the splitting theorem gitu. Oke, jika sebuah garis paralel terhadap satu sisi suatu segitiga dan memotong dua sisi lainnya, maka garis tersebut membagi dua sisi yang sebanding atau proportionally. Kita langsung saja lihat ke gambar. Jadi di sini ada segitiga CDE ini ya. Kemudian ada garis paralel, garis MN ini, mereka membagi segitiga menjadi dua sisi yang sebanding atau proporsional. Oke, kemudian untuk pembuktian teorema 9.6 ini, kita akan memperhatikan segitiga yang tadi itu, segitiga CMN dan segitiga CDE. Ini akibat dari segitiga CDE yang dibagi oleh garis paralel MN ini ya. Oke, kemudian di sini kita ketahui bahwa garis MN ini dia sejajar dengan garis DE, sehingga kita akan membuktikan panjang sisi DM dibanding panjang sisi CM ini sama dengan panjang sisi EN dibanding dengan panjang sisi CN. Untuk buktinya, kita langsung perhatikan saja. Sudut dari segitiga CMN ini sama dengan sudut segitiga CDE. Oke, hal ini kenapa sama? Ini karena mereka sehadap. Kemudian sama halnya dengan sudut dari segitiga CNM dengan sudut dari segitiga CED. Ini juga nilainya sama karena sehadap.
Kemudian ada sudut dari segitiga MCN dan sudut dari segitiga DCE. Ini juga bernilai sama, ini karena mereka berimpit. Oke, bisa diperhatikan ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga CMN ini sebangun dengan segitiga CDE. Seperti itu, sebangun, ingat lagi ya artinya. Kemudian akibatnya panjang sisi dari CD dibanding dengan panjang sisi CM ini sama dengan panjang sisi CE dibanding dengan panjang sisi CN. Bisa dilihat saja itu ya. Kemudian dari teorema sebelumnya kita bisa menuliskan bahwa panjang sisi CM ditambah panjang sisi DM dibandingkan panjang sisi CM sama dengan panjang sisi CN ditambah panjang sisi EN dibandingkan dengan panjang sisi CN. Oke, bisa dilihat. Kemudian kita mengoperasikan dengan operasi aljabar biasa. Kita operasikan, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa kedua ruas ini bisa kita kurangkan dengan 1 ya, sesuai dengan teorema sebelumnya. Sehingga kita akan mendapatkan panjang sisi DM dibanding panjang sisi CM sama dengan panjang sisi EN dibanding dengan panjang sisi CN. Seperti itu. Oke, sehingga terbukti ya teorema 9.6. Dan selanjutnya untuk contohnya kita langsung saja ke contoh teorema 9.6, di mana gambar segitiga CDE ini kemudian dipotong oleh garis paralel MN. Bisa dilihat itu untuk panjangnya sendiri ya, panjang dari masing-masing sisi, dan kita di sini akan menentukan panjang dari sisi NE ya. Oke. Kita akan membuktikan, kita langsung berdasarkan teorema yang sebelumnya kita bahas, maka kita akan bisa menuliskan panjang sisi CM dibanding panjang sisi MD ini sama dengan panjang sisi CN dibanding dengan panjang sisi NE. Oke, sehingga akibatnya karena sudah diketahui yakni 3 dibanding 5 ini sama dengan 4 dibanding X. X ini kita misalkan panjang dari NE ya. Oke, sehingga kita dapat nih setelah dioperasikan maka nilai X nya ini sama dengan 20/3 atau 20 dibanding 3 gitu ya. Oke, itu panjang NE nya. Sudah, kita ke teorema selanjutnya, yakni teorema 9.7 yang berbunyi jika sebuah garis memotong dua sisi dari suatu segitiga dan membagi keduanya secara sebanding atau proportionally, maka garis tersebut paralel dengan sisi yang ketiga. Oke ya, langsung kita ke pembuktiannya saja. Jadi kita lihat segitiga CMN dan juga segitiga CDE. Di situ kita ketahui bahwa panjang sisi CM dibandingkan DM sama dengan panjang sisi CN dibanding dengan panjang sisi EN. Sehingga akan kita buktikan bahwa garis panjang MN ini panjang garis MN ini dia akan paralel dengan panjang garis DE seperti itu. Oke, kemudian kita tahu ya untuk buktinya sendiri kita bisa lihat di situ untuk sisi maksud saya untuk sudut segitiga CMN itu sama dengan sudut segitiga CDE, ini karena segitiga keduanya sehadap. Kemudian sudut dari segitiga CNM dan sudut dari segitiga CED ini juga nilainya sama karena mereka sehadap. Kemudian untuk sudut segitiga MCN ini sama dengan sudut segitiga DCE, ini karena akibat dari berimpit gitu ya sudutnya. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa segitiga CMN ini sebangun dengan segitiga CDE seperti itu. Sehingga kita bisa tahu bahwa perbandingan sisinya akibat dari tadi ya, dari segitiga CMN yang sebangun dengan segitiga CDE, kita bisa ambil perbandingan sisinya, yakni sisi MN dibanding dengan sisi DE sama dengan sisi CM dibanding dengan sisi DM sama dengan sisi CN dibandingkan dengan sisi EN. Sehingga kita dapat lihat dari sudut-sudut yang sehadapnya kita bisa simpulkan bahwa
panjang dari sisi MN ini paralel dengan panjang dari sisi DN, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke 9.3, yakni segi banyak yang sebangun. Segi banyak berarti lebih dari 4 ya, segi banyak. Oke, kita lihat di situ gambar yang pertama. Di sini ada segi 5 ini ya, segi 5A, B, C, D, E. Itu ya, bisa dilihat juga di dalamnya itu ada segi 5 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Nah, di sini kedua bangun ini sebangun gitu ya, sehingga kita bisa lihat itu bahwa sudut A ini kongruen dengan sudut A aksen, sudut B kongruen dengan sudut B aksen, sudut C kongruen dengan sudut C aksen, dan sudut D kongruen dengan sudut D aksen, serta sudut E ini kongruen dengan sudut E aksen. Maka kita bisa tuliskan perbandingan panjang sisinya, yakni panjang sisi AB dibanding panjang sisi A aksen, B aksen ini sama dengan panjang sisi BC dibandingkan dengan panjang sisi B aksen, C aksen sama dengan panjang sisi CD dibandingkan dengan panjang sisi C aksen, D aksen, hingga panjang sisi DE yang dibandingkan dengan panjang sisi D aksen, E aksen ini sama dengan panjang sisi AE dibandingkan dengan panjang sisi A aksen, E aksen. Ini hasilnya sama ya semuanya ya, ini sama dengan 2. Bisa dilihat, mungkin kita akan berpatokan pada itu ukurannya ya. Jadi untuk panjang sisi AB ini bisa kita tulis 2 panjang sisinya, kemudian sedang panjang sisi A aksen, B aksen ini bisa kita lihat itu ada 1 ya, sehingga 2 dibanding 1 atau 2 dibagi 1 ini sama dengan 2. Ini akan sama dengan panjang sisi dari BC dibanding panjang sisi B aksen, C aksen. Ini ya, bisa dilihat panjang sisi BC-nya itu 4, kemudian panjang sisi dari B aksen, C aksen ini 2, sehingga 4 dibanding 2 sama dengan 2. Gitu, atau 4 dibagi 2 ini sama dengan 2. Sama halnya dengan bangun yang di samping itu, bangun selanjutnya yakni bangun WX, Y, Z. Itu juga sama. Sebangun, maksud saya sebangun dengan W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Sehingga oleh karena dia sebangun, kita bisa lihat bahwa sudut W ini kongruen dengan sudut W aksen, kemudian sudut X kongruen dengan sudut X aksen, sudut Y juga kongruen dengan sudut Y aksen, sudut Z juga kongruen dengan sudut Z aksen. Sehingga ada perbandingan sisinya, kita bisa lihat di situ bahwa WX itu dibandingkan dengan X aksen, W aksen ini akan sama dengan panjang dari sisi XY dibandingkan dengan panjang sisi X aksen, Y aksen. Ini sama dengan panjang sisi YZ dibandingkan dengan panjang sisi Y aksen, Z aksen, sama dengan WZ, panjang WZ ya, dibanding dengan panjang W aksen, Z aksen. Oke, ini nilainya sama semua, sama dengan 1 dibanding 2, seperti itu. Sehingga kita bisa memperhatikan bahwa semua sudut dalam bangun di atas yang sesuai ini akan kongruen atau sama, dan rasio dari sudut yang kita ada di atas itu tadi ya, itu akan sama semua rasionya. Kita lanjut ke definisi 9.2. Definisi 9.2 ini berbunyi 2 segi banyak sebangun jika terdapat suatu koresponden persesuaian di antara titik-titik sehingga sudut-sudut bersesuaian kongruen dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional, seperti itu. Sehingga kita bisa kita lihat dulu gambarnya. Jadi akan ada simbol di sini ya. Simbol tadi itu bisa dilihat di situ ada simbol yang berarti dengan sebangun, gitu ya. Ada 2 bangun yang sebangun gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa bangun ABCD ini akan sebangun dengan
A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, atau bangun A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Seperti itu. Oke. Baik, kita akan ke contoh definisi 9.2 ya. Bisa dilihat di situ ada dua bangun A, B. Ada dua bangun, maksud saya bangun A, B, C, D, dan juga bangun A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Oke, yang pertama, jika terdapat bangun A, B, C, D ini sebangun dengan bangun A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, sudut dari A ini akan kongruen dengan sudut A aksen. Kemudian sudut dari B akan kongruen dengan sudut B aksen, sudut dari C akan kongruen dengan sudut C aksen, dan sudut D ini akan kongruen dengan sudut D aksen. Yang selanjutnya, kita tahu bahwa perbandingan panjang AB dibanding dengan panjang A aksen B aksen ini akan sama dengan panjang BC dibanding dengan panjang B aksen C aksen. Akan sama dengan juga panjang dari CD dibanding dengan panjang dari C aksen D aksen, dan panjang dari AC akan dibandingkan dengan A aksen D aksennya juga akan nilainya sama. Nilainya sama ya. Sama dengan perbandingan-perbandingan panjang yang lain itu. Kemudian kita bisa kembali dari yang diketahui ya. Jadi bila kita ketahui bahwa sudut A ini kongruen dengan sudut A aksen, sudut B kongruen dengan sudut B aksen, sudut C akan kongruen dengan sudut C aksen, dan sudut D akan kongruen dengan sudut D aksen. Dan perbandingannya juga kita ketahui bahwa panjang dari AB ini dibanding A aksen B aksen ini akan sama dengan panjang BC dibanding B aksen C aksen, akan sama dengan juga dengan panjang CD dibanding dengan C aksen D aksen, akan sama juga nilainya dengan perbandingan panjang AC dibanding dengan A aksen. Oh maaf, itu harusnya panjang AD dibanding dengan A aksen D aksen. Oke, ternyata saya baru melihat, maaf ya, itu ada salah pengetikan ya. Di situ maksudnya adalah panjang AD dibanding dengan A aksen D aksen, sama halnya dengan yang pertama tadi, itu maksudnya AD dibanding dengan aksen D aksen. Oke. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari dua poin di atas yang tadi ya. Kita dapat menyimpulkan bahwa bangun A, B, C, D ini sebangun dengan bangun A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Seperti itu. Oke, itu tadi. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Vina Lutfiana. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kelompok 9, yaitu 9.1 tentang postulat kesebangunan angle atau sudut, di mana segitiga ABC dan segitiga DEF, sudut A kongruen sudut D, sudut B kongruen sudut E, sudut C kongruen sudut F. Dapat kita lihat dalam gambar, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Di sini dapat kita amati bahwa sisi AB itu sebanding dengan sisi DE, kemudian sisi BC sebanding dengan EF, dan CA akan sebanding dengan FD. Selanjutnya yaitu postulat kesebangunan sudut-sudut. Jika tiga sudut dari suatu segitiga adalah kongruen dengan tiga sudut dari segitiga lain, maka segitiga-segitiga tersebut adalah sebangun. Di sini yaitu postulatnya sudut dari satu segitiga sama besar dengan sudut segitiga yang lain. Kemudian ada teorema 98 yang berbunyi jika dua sudut dari suatu segitiga adalah kongruen terhadap dua sudut dari segitiga yang lain, maka segitiga-segitiga tersebut adalah sebangun. Di sini dikatakan sebangun jika dua sudut dari suatu segitiga sama besar dengan dua sudut dari segitiga yang lain. Kemudian dapat kita lihat segitiga A, B, C, dan segitiga D, E, F. Di sini kita akan membuktikan bahwa segitiga A, B, C sebangun dengan segitiga D, E, F.
Ya, dapat kita lihat bukti yang pertama yaitu sudut A kongruen terhadap sudut D diketahui. Kemudian sudut B kongruen sudut E diketahui. Di sini ada dua sudut yang diketahui. Sehingga sudut C kongruen dengan sudut F, yaitu postulat yang tadi, postulat jumlah besar sudut dalam segitiga. Maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Nah, kemudian selanjutnya ada teorema 9.9 di mana dua segitiga siku-siku adalah sebangun jika sebuah sudut lancip dari salah satu segitiga kongruen terhadap sebuah sudut lancip dari segitiga lainnya. Nah, dapat kita lihat di sini yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR di mana sudut C yaitu sudut lancipnya kongruen dengan sudut P dalam segitiga PQR. Itu dilambangkan sudut yang melengkung. Kemudian ada sudut B dan sudut R sama-sama sudut siku-siku. Nah, pembuktian dari 9.9-nya yaitu diketahui segitiga ABC siku-siku di B dan segitiga PQR siku-siku di R dengan sudut C kongruen sudut P. Maka akan kita buktikan sudut segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Nah, bukti yang pertama yaitu sudut B kongruen terhadap sudut R. Itu alasannya segitiga siku-siku, yaitu besar sudutnya siku-siku 90 derajat. Kemudian sudut C kongruen terhadap sudut P diketahui dalam gambarnya atau soalnya. Kemudian sudut A kongruen terhadap sudut Q, itu termasuk dalam postulat jumlah besar sudut dalam segitiga, karena dalam satu segitiga besar sudutnya 180 derajat. Kemudian yang keempat, segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR, kesebangunan sudut-sudut. Selanjutnya 9.5 segitiga siku-siku dan segitiga sebangun. Di sini ada definisi 93 yang berbunyi sebuah bilangan adalah rata-rata geometri antara bilangan dan jika A per X sama dengan A per X. Kemudian di sini X-nya tidak sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0. Oh maaf, ini yang sebelah A per X sama dengan B per X. Kemudian dalam teorema 9.10 yaitu dalam segitiga siku-siku panjang garis tinggi ke sisi miring adalah rata-rata geometri antara panjang dua ruas garis dari sisi miringnya. Ya, pembuktian teorema 9.10 yaitu kita akan buktikan diketahui segitiga dengan sudut siku-siku adalah garis tinggi. Ini dapat kita buktikan yaitu panjang AD berbanding CD sama dengan CD berbanding DB. Itu yaitu menggunakan pembuktian segitiga yang besar dengan pembuktian segitiga yang kecil yaitu ACD. Nah, dapat kita lihat pernyataan-pernyataannya. Yang pertama, sudut ACD siku-siku. Sehingga garis CD itu adalah garis tinggi. Kemudian sudut BDC siku-siku itu termasuk pelurus dari sudut siku-siku adalah siku-siku. Kemudian sudut C siku-siku ini diketahui. Kemudian sudut BDC komplement sudut ACD karena sudut BCA itu siku-siku. Kemudian sudut CAD komplement sudut ACD, yaitu alasannya besar sudut CAD ditambah besar sudut ACD pasti 90 derajat. Kemudian yang keenam, sudut BCD kongruen terhadap sudut CAD, yaitu alasannya besar sudut CAD ditambahkan dengan besar sudut ACD, itu juga 90 derajat. Kemudian yang nomor 7, segitiga ADC
sebangun dengan segitiga CDP. Dua segitiga siku-siku adalah sebangun jika sebuah sudut lancip dari salah satu segitiga tersebut kongruen dengan sudut lancip dari segitiga siku-siku yang lain. Kemudian yang nomor 8 yaitu AD per DC akan sama dengan DC per DB. Di sini adalah perbandingan tiap bagian dari segitiga yang sama atau perbandingan dari sisi-sisi segitiga yang sebangun. Kemudian ada teorema 911 di mana diketahui segitiga siku-siku dan garis tinggi menuju sisi miring. Setiap sisi siku-sikunya adalah rata-rata geometri antara panjang sisi miring dan panjang ruas garis dari sisi miring yang terdekat dengan sisi siku-sikunya. Langsung saja ya kita lihat pembuktian teorema 9.11, yaitu dapat kita lihat gambarnya. Nah, di sini sudut C siku-siku. Ya, karena sisi AB adalah sisi miringnya. Itu diketahui. Kemudian garis CD adalah garis tinggi, yaitu garis tinggi dengan alas AB. Kemudian segitiga ADC sebangun dengan segitiga CDB. Itu teorema yang tadi 910. Kemudian AD berbanding AC sama dengan AC berbanding AB. Dan DB per BC itu sama dengan BC per AB. Dapat kita lihat jika segitiganya itu dipisah antara segitiga ABC dengan segitiga CDB. Nah, selanjutnya yaitu 9.6 ada teorema kesebangunan sisi dan sisi sudut sisi. Yang pertama, teorema 912, teorema kesebangunan sisi. Jika tiga sisi sebuah segitiga proporsional terhadap tiga sisi segitiga yang lain, maka segitiga tersebut disebut sebangun. Nah, di sini ada dua segitiga. Jika sisinya proporsional dengan sisi-sisi yang lain, berarti tiga sisi harus proporsional dengan tiga sisi yang lain, maka segitiga tersebut dikatakan sebangun. Kemudian ada teorema 913, yaitu teorema kesebangunan sisi sudut sisi atau SAS. Jika dua segitiga mempunyai sebuah sudut dari salah satu segitiga yang kongruen dengan sebuah sudut dari segitiga yang lain dan sisi-sisi yang bersesuaian mengapit sudut sebanding, maka segitiga tersebut sebangun. Di sini ada dua segitiga yang mempunyai dua sisi yang sebangun. Kemudian ada sudut yang mengapit antara dua sisi tersebut yaitu juga sama besar, maka segitiga tersebut dikatakan sebangun. Nah, ada pembuktian 9.12. Kita lihat segitiga ACB dan segitiga DEF, di mana segitiga ABC siku-siku di A, kemudian DEF siku-siku di D. Pernyataan yang pertama, garis AB per DE sama dengan garis AC per DF dan garis BC per EF. Ini diketahui. Kemudian garis BC sejajar dengan BC. Nah, ini alasannya yaitu garis DE akan sejajar dengan DF. Kemudian sudut B sama dengan sudut E karena sehadap. Sudut C dengan sudut F juga sama sehadap. Kemudian sudut A yaitu 180 dikurangi sudut B ditambah sudut C. Ini karena besar satu segitiga besarnya maksudnya jumlah besar sudut dalam satu segitiga adalah 180. Jadi kita mencari salah satu sudutnya dengan menguranginya 180 dikurangi jumlah kedua sudut yang lain. Kemudian yang nomor 6 sama, yang nomor 7 yaitu sudut A sama dengan 180 kurangi jumlah sudut B dan sudut C, maka ketemu sudut D. Itu alasannya sudut B sama dengan sudut E dan sudut C akan sama dengan sudut F. Kemudian yang terakhir nomor 8, maka segitiga ABC
kongruen dengan segitiga DEF. Perbandingan sisi proporsional dan ketiga sudut yang sama besar. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuktian teorema 913. Dapat kita lihat segitiga ABC dengan segitiga DEF. Kemudian ada 5 pernyataan di sini. Yang pertama, garis EF itu akan sejajar dengan BC, berhimpit ya. Kemudian sudut A sama dengan sudut D, itu sudut yang sehadap. Sudut B dengan sudut E, sudut C dengan sudut F juga sehadap. Kemudian maka dapat kita buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, yaitu perbandingan sisi proporsional dan ketiga sudut sama. Nah, di sini ada 9.7 yaitu perbandingan trigonometri, suatu aplikasi dari segitiga sebangun. Dua segi banyak sebangun jika terdapat suatu korespondensi atau persesuaian di antara titik-titik sehingga sudut-sudut bersesuaian kongruen dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional. Nah, di sini ada segitiga ABC, kemudian ada garis tinggi HI, garis tinggi FG, dan garis tinggi DE. Rasio BC per AB, DE per AE, FG per AG, dan HI per AI pada gambar di atas semuanya adalah sama. Perbandingan tersebut berhubungan dengan sudut A dan disebut tangen sudut A, atau dapat disingkat sebagai tan A. Kemudian yang gambar sebelahnya itu ada sisi berseberangan dan sisi berdekatan. Itu definisi 94. Tangen suatu sudut lancip dari sebuah segitiga siku-siku adalah perbandingan. Ya, itu dapat dibaca di bawahnya, yaitu perbandingannya. Selanjutnya yaitu itu ada rasio BC per AC sama ED per AD, kemudian GF per AF, dan IH per AH. Ya, selanjutnya dapat kita lihat dalam gambar ABC, kemudian ada garis tinggi HI, FG, dan DE. Di sini ada rasio BC per AC, ED per AD, dan GF per AF, serta IH per AH. Pada gambar di atas semuanya adalah sama. Perbandingan tersebut berhubungan dengan sudut A dan disebut sinus sudut A, atau dapat kita singkat dengan sin A. Selanjutnya dapat kita lihat gambar yang sebelah, itu ada sisi miring, kemudian sisi berseberangan. Berdasarkan definisi 94, sinus suatu sudut lancip dari sebuah segitiga siku-siku adalah perbandingan. Nah, jadi yaitu sinusnya yaitu perbandingan sisi di hadapan sudut, panjang sisi di hadapan sudut berbanding atau diper dengan panjang sisi miringnya. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu ada rasio AB per AC, AE per AD, AG per AF, dan AI per AH. Di sini pada gambar di atas semuanya adalah sama. Dengan teorema yang tadi, perbandingan tersebut berhubungan dengan sudut A dan disebut kosinus A, atau dapat kita singkat dengan cos A. Nah, cos A di sini adalah yaitu perbandingan antara sisi yang berdekatan dengan sisi miringnya. Nah, itu ada teorema 94 yang berbunyi kosinus suatu sudut lancip dari sebuah segitiga siku-siku adalah perbandingan. Maka untuk mencari dari cos A dapat kita rumuskan yaitu panjang sisi di samping sudut
per panjang sisi miring. Sehingga kalau dalam pembelajaran di sekolah itu dapat kita singkat dengan kosami, yaitu untuk mencari kos adalah sisi sampingnya per sisi miringnya. Nah, untuk 9.8 yaitu perbandingan trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Di sini gambar yang pertama itu adalah segitiga istimewa dengan segitiga sama kaki, di mana sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Maka perbandingannya untuk jika sisi ala 1, sisi tegak 1, maka mencari sisi miringnya dapat kita temukan akar 2. Kemudian untuk yang sampingnya itu adalah perbandingan segitiga istimewa dari segitiga lancip, di mana besar sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan siku-siku atau 90 derajat. Di sini, jika panjang sisi alas itu 1 dan sisi tegaknya akar 3, maka kita dapat peroleh yaitu sisi miringnya 2 dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2. Nah, untuk perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa dapat kita lihat ini yang kita tuliskan hanya sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 45 derajat. Selanjutnya masih ada 90 derajat, 120, dan seterusnya. Tapi menggunakan yang aturan yang sama, yaitu untuk mencari tan akar 3 per 3 untuk 30 derajat. Kemudian untuk mencari sin 1/2, kemudian cosnya akar 3 per 2. Ini diperoleh dari gambar segitiga istimewa yang tadi, yaitu untuk mencari rumus tan adalah depan samping, kemudian sinnya depan miring, kemudian untuk mencari cosnya yaitu samping per miring, sehingga kita peroleh nilai perbandingan seperti ini. Nah, untuk soal nomor 1, ini diagonal sebuah persegi adalah 5 cm, maka kita disuruh mencari panjang sisinya. Nah, dapat kita lihat kita lihat gambarnya dulu. EFGH itu ada diagonal 5 cm, kemudian sudutnya, maka sudut EHF itu pasti 45 derajat, sehingga EFH juga 45 derajat, karena di sini segitiganya kalau dipisah dibagi 2 itu akan membentuk segitiga yang sama kaki. Sin sudut EHF sama dengan EF per 5. Nah, maka sin 45 derajat itu EF per 5, sehingga perbandingannya sin 45 akar 2 per 2 sama dengan EF per 5. Maka kita peroleh dengan perkalian silang, EF-nya 5 akar 2 per 2 cm. Kemudian untuk soal nomor 2, di sini ada sebuah segitiga, maka kita disuruh mencari XY dan XY. Nah, di sini ada sudut lancipnya yaitu sudut XYW 30 derajat. Maka untuk mencari sudut W XZ itu kita peroleh dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut W-nya 90 dan sudut Y-nya 30, maka akan ketemu 60 derajat. Nah, di sini segitiga XZW itu adalah segitiga lancip dengan sudut 60 derajat, 30 derajat, dan siku-siku. Maka dapat kita gunakan perbandingan segitiga istimewa yang tadi. Nah, kemudian kita peroleh nilainya untuk tan sudut Z. Nah, itu XW per 4. Kemudian sin 30 derajat itu XW per 4. Maka sama dengan sin 30 akar 3 per 3. Di sini akar 3 per 3 itu diperoleh dari perbandingan sudut yang tadi. Maka panjang XW itu 1, kemudian ZW itu akar 3. Nah, yang sisi miring XZ itu 2. Itu diperoleh dari Pythagoras atau perbandingan sisi yang teorema sebelumnya. Nah, maka kita temukan nilai XW-nya 4 akar 3 per 3. Karena XZ adalah 2 kalinya XW,
Maka X-Z ketemu 8 akar 3 per 3. Itu diperoleh dari 4 akar 3 per 3 dikalikan 2. Ketemu 8 akar 3 per 3. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada yang salah atau kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.